Yang pertama, apa yang kita kenal dengan LGBT, itu boleh saya katakan itu persoalan masyarakat modern. Artinya persoalan sebagaimana kita gumuli sekarang ini sebenarnya belum menjadi persoalan masyarakat pada zaman Alkitab. Mereka nggak ngerti itu. Tapi itu tidak berarti bahwa di dalam Alkitab tidak ada referensi-referensi kepada perilaku yang sekarang kita kategorikan khususnya homoseksual. Ada, bahkan banyak. Umumnya semua perilaku, hati-hati ya, perilaku seksual di dalam Alkitab selalu dikatakan itu sebagai kebencian. Itu di dalam Alkitab ya. Dan Alkitab memang tidak membedakan antara apa yang kita kenal sekarang ini dengan orientasi seksual, yang itu ranahnya memang banyak, bahkan kita bisa pusing, kita bisa mencari gelar doktor hanya untuk itu aja, untuk orientasi seksual itu apa, wujudnya apa, kita bisa mencari gelar untuk dokter. Dan perilaku seksual itu tidak dibedakan. Mereka ngertinya ya perilaku seksual, dan secara khusus yang dianggap sebagai kekejian itu perilaku seksual homo ataupun lesbi. Nah yang lain itu mereka nggak ngerti. Itu catatan awal pertama. Nah catatan awal yang kedua, mungkin bisa juga sambil mengikuti saya kayak cepat begitu. Alkitab yang kita pegangi, kita imani, kita jadikan dasar untuk pertimbangan-pertimbangan baik dan tidak baik, itu pada dirinya bukan sebuah kitab yang berisi resep jadi untuk segala perkara kehidupan di bumi ini. Tidak. Memang kita semua tentu mengamini bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang. Tetapi ketika kita mengimani Alkitab sebagai firman Allah, itu kita tidak pernah memahaminya secara hurufiah apa adanya. Mbak, dan saya merasa PA itu sangat menolong saya untuk menemukan diri saya. Saya tanya apa maksudnya, lalu bercerita bagaimana dia tumbuh di keluarga Muslim sebagai perempuan, tentu dia berjilbab, dan kemudian dia merasa bahwa di dalam dirinya dia tidak, sejak kecil dia merasa bukan perempuan, padahal sejak kecil bapak ibunya mendisiplinkan untuk jadi perempuan berjilbab, sehingga ketika kuliah dia di Bandung, dia tentu kalau Muslim dipisahkan laki dan perempuan, dia merasa sangat tergerak, harusnya saya duduk di deretan laki. Itu kemudian tidak mungkin terjadi sehingga dia memutuskan lari ke Jogja. Dia lari ke Jogja, tidak kuliah, sampai kemudian singkat cerita ketemu dengan beberapa teman dan dapat beasiswa, lalu dia kuliah di Jogja, dan dia mengatakan pembacaan Alkitab yang Mbak lakukan itu sangat membantu saya menemukan diri saya. Lalu dia mengatakan, maukah Mbak memfasilitasi hal semacam itu untuk teman-teman yang akan saya kumpulkan. Dia Muslim, dan teman-teman yang dia kumpulkan saya tanya agamanya apa, campur-campur Mbak. Tetapi saya yakin teman-teman ini punya pergumulan sama seperti saya. Maka sejak tahun 2011 kami sepakat untuk tahun 2011 itu kami mengadakan, oke, saya memfasilitasi. Itu yang saya sebenarnya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Lalu saya memfasilitasi itu, dan sebagai eksekutif saya bisa mencarikan dana. Di luar dugaan, saya mentargetkan, membudgetkan hanya untuk 30 orang. Yang mendaftar itu lebih 200 orang dari seluruh Indonesia. Dan
Itu kami sebut waktu itu karena saya tidak tahu, karena saya backgroundnya juga Kristen, saya bagaimana ya ini interreligious itu, lalu saya oke, kita adakan namanya camp interreligious. Lalu dia tanya, Mbak, tapi khusus untuk bicara sexuality ya, karena kami nggak tahu. Lalu oke, camp interreligious on sexuality. Nah, yang kemudian camp itu menjadi acara tahunan kami, sama sekali tidak saya rencanakan. Menjadi acara tahunan kami karena minat yang datang luar biasa dan itu membuat saya menangis. Itu adalah perjumpaan saya pertama di mana saya mengubah pandangan saya tentang teman-teman yang dikategorikan LGBTIQ itu. Nanti saya akan sedikit klarifikasi tentang term LGBTIQ karena dia sangat membingungkan ketika digabung jadi satu. Secara singkat yang datang di camp kami ini umur 13, 14 sampai waktu itu yang pertama itu maksimal 24 tahun. Dari agama yang berbeda-beda. Pada hari pertama, kedua, ketiga mereka semuanya sangat tertutup satu sama lain. Ya. Camp itu menjadi pembelajaran bagi saya juga, misalnya ketika ada yang datang waria. Karena camp kan satu di Kaliurang, satu tenda begitu kan 12 orang. Di mana menempatkan waria ini? Jelas ya, pernyataan pastoral PGI ini. Saya kira masuk aja. Ya, yang pertama tadi sudah banyak dikemukakan oleh Mbak Ana, fakta bahwa kaum LGBT ini menderita. Tidak hanya fakta bahwa mereka menjadi pelayan juga ada, gitu ya. Ada ketua sinode salah satu gereja anggota PGI, Bapak Ibu, itu jelas gay, gitu ya, jelas gay, dan dia tidak punya perilaku yang bejat, dia tidak menikah, dan menjadi ketua sinode 2 periode, dipilih secara sengaja oleh para pendeta dan pemilih di salah satu gereja PGI. Sekarang sudah selesai, sudah pensiun. Jadi banyak juga sebetulnya yang bisa sampai menjadi ketua sinode, tapi dia punya orientasi gay, tapi perilakunya dia jaga betul. Jadi ini cerita lain dari cerita-cerita penderitaan yang dialami oleh kaum LGBT. Dan ini sudah sejak lama digumuli oleh PGI. Ada yang bilang kok baru sekarang PGI keluarkan. Sebetulnya sudah sejak lama. Saya sudah sekitar 7 tahun di PGI, hampir 7 tahun di PGI, dan sejak tahun-tahun pertama sebetulnya percakapan tentang ini sudah. Cuma memang on off lah. Kadang-kadang dia rame, kadang-kadang dia turun juga gitu. Nah, jadi memang sudah sejak lama digumuli. Ada beberapa studi sudah dilakukan oleh PGI, beberapa kajian biblika, kajian psikologi, kajian macam-macam kajian sebetulnya, termasuk kita membaca banyak temuan-temuan dan perkembangan ilmu pengetahuan ya, yang kemudian melihat LGBT ini ada juga yang given, ada juga yang bawaan lahir, tidak semua karena proses psikososial misalnya. Nah itu, jadi faktanya kelompok atau kaum LGBT ini mengalami ketidakadilan, mengalami diskriminasi baik di gereja maupun di masyarakat. Kemarin minggu yang lalu saya menghadiri satu pertemuan seperti ini, dan ada satu anak masih remaja, masih mungkin sekitar 14-15 tahun, itu lari dari rumahnya. Karena apa? Karena ibu bapaknya memaksa dia untuk menjadi laki-laki. Dan dia mengalami penindasan, mengalami penderitaan, sehingga dia tidak tahan. Dengan usia semuda itu, dia harus memutuskan lari dari rumah. Ini diceritakan langsung di forum seperti ini, dalam salah satu diskusi yang berlangsung di Jakarta. Kebetulan kami diundang juga karena ada pesan pastoral ini. Jadi kalau nggak ada itu mungkin tidak akan diundang. Jadi ini faktanya, banyak yang mengalami penderitaan, mengalami ketidakadilan, mengalami diskriminasi karena perlakuan masyarakat, termasuk perlakuan gereja terhadap mereka. Bahwa
membuat program-program pelayanan bagi mereka. Saya setuju 100%, atau mungkin lebih. Yang harus kita pergumulkan bersama ialah bentuk pelayanan macam apa. Ini tentu tidak hanya satu, banyak. Apa yang saya uraikan sebenarnya merupakan langkah awal dalam rangka mencoba memahami siapa mereka, terutama juga sedikit banyak dengan mendengarkan aspirasi mereka. Saya juga mengikut sertakan praktek lapangan, Pak. Hanya memang saya tidak menyebut di sini. Di perkuliahan yang kami selenggarakan, kami juga mengundang komunitas-komunitas itu. Tapi seperti Pak Ana, saya juga tidak mau menyebutkan itu komunitas mana. Nah, jadi secara implisit dan boleh juga dieksplisitkan, ketika kita menyepakati di bahasanya gereja-gereja membuat program pelayanan, itu artinya kita menerima mereka dalam kondisi mereka sebagaimana adanya. Pelayanan kita lah yang mungkin nanti akan bermuara pada kebaikan kebersamaan manusiawi kita, tanpa harus disekat oleh ketidakadilan perilaku kita terhadap mereka misalnya. Bentuknya apa? Sekali lagi itu masih merupakan satu pekerjaan rumah saya kira bagi kita. Tapi minimal kalau kita sudah bisa berangkat dari satu paham bahwa mereka itu terlepas dari apa kita mau katakan kekurangan atau apa, terlepas dari situasi keberadaannya yang berbeda dengan kita bisa menerima mereka, menghargai mereka, menghormati mereka, melibatkan mereka juga di dalam kebersamaan masyarakat. Ini sesuatu yang mulia. Dan saya sadar kita belum sepenuhnya memiliki hal itu. Nah, jadi artinya kita juga perlu mendidik diri kita sendiri, belajar tentang keberadaan kita dan keberadaan mereka, untuk pada akhirnya di dalam sikap saling hormat dan saling menerima, kita mencoba tumbuh bersama, membangun sebuah kehidupan manusia baru bersama. Itu apa? Cita-cita kita tentu. Mengenai perbedaan tafsir itu satu hal yang biasa, Pak. Jadi memang tidak ada satu tafsir pun yang boleh kita klaim ini yang paling benar, yang lain salah, tentu tidak. Tetapi bagi saya, perbedaan tafsir justru akan memperkaya kita untuk saling melihat sisi-sisi tertentu. Siapa tahu saya lupa atau saya tidak melihat, sehingga dengan begitu kita menjadi berkaya. Dan banyak dimensi-dimensi yang sebetulnya nggak pernah kita bisa duga sebelumnya. Dan saya kira ini salah satu kekhasan manusia sebagai ciptaan ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Dan karena itu saya melihat ya, membatasi ciptaan manusia yang diciptakan hanya berdasarkan dua gender, menurut saya itu juga bisa dalam perspektif ini dipahami sebagai sebuah pembatasan kemahakuasaan Allah. Karena faktanya kan seperti itu. Nah, jadi titik berangkatnya itu tadi, saya Pak Yusuf tadi mengatakan dengan sangat baik bahwa kalau kita menerima manusia, kita harus menerimanya sebagaimana dia adanya, dengan segala keunikan dan kekhasan yang melekat dalam dirinya. Gak bisa kita batasi hanya ini dan itu misalnya, atau apa saja. Jadi itu yang saya maksud dengan dengan perkataan tadi. Yang kedua, tentu pernyataan pastoral ini bukan fatwa. Tadi saya sudah mengungkapkan, pertama karena di lingkungan Kristen kita tidak mengenal fatwa. Apalagi ini dibuat dengan kesadaran
untuk mengajak gereja-gereja menggumuli persoalan ini lebih sungguh-sungguh. Jadi jangan dipahami ini sebagai sebuah fakta, sebagai sebuah fatwa. PGI sangat sadar bahwa gereja-gereja ini beragam latar belakang teologi, latar belakang budayanya juga, dan latar belakang denominasi. Ada 89 gereja anggota PGI sekarang dengan 28 PGIW dan SAG dengan latar belakang yang beragam. Ini sangat disadari. Karena itu kita melihat, kita ingin mengajak titik berangkat kita itu adalah bagaimana yang kita inginkan adalah bagaimana kita menghentikan penderitaan kaum LGBT. Bagaimana kita menghentikan diskriminasi. Bagaimana kita menghentikan ketidakadilan yang selama ini mereka sudah alami. Ini concern PGI sebetulnya ada di situ. Jadi ini bukan fatwa, tapi ajakan untuk merefleksikan kembali panggilan gereja terhadap komunitas atau kelompok LGBT ini. Nah, kalau itu menimbulkan keresahan, ya memang sudah bisa diduga juga. Tapi pilihan kita mau menyatakan sesuatu untuk membela kelompok-kelompok yang tertindas atau menderita, atau tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Dalam diskusi-diskusi PGI Bapak Ibu sudah sangat disadari kalau saja PGI tidak atau MPH PGI tidak mau mengambil resiko apapun, ini tidak akan dikeluarkan, tidak apa-apa juga. Kalau nggak dikeluarkan ya nggak apa-apa, dia begini terus, kita membiarkan ketertindasan. Tapi karena ada banyak tuntutan, ada banyak cerita, ada banyak yang datang kepada kami di PGI mengalami penderitaan dan ketertindasan, panggilan ini yang memperkuat MPH untuk mengeluarkan ini sebagaimana tadi yang saya jelaskan melalui pergumulan-pergumulan yang cukup panjang. Pak Filipus itu karena mereka pernah dapat perlakuan sodomi sehingga kemudian berlanjut pada perilaku dan seterusnya. Saya kira sebagian ada benarnya, sebagian tidak. Itu membingungkan kita. Kenapa? Karena pembedaan lagi-lagi perilaku dan orientasi tadi dan ekspresi itu ada dalam satu tubuh kita, sehingga agak sulit untuk mendiskusikan tentang yang mana perilaku, yang mana orientasi. Itu butuh proses di mana kita butuh pengenalan sangat personal dengan orang-orang tersebut, dan untuk itu kita butuh menjadi orang yang mendengar, bukan orang yang menghakimi. Karenanya saya menyambut baik usulan Pak Filipus sama seperti dua bapak yang sebelumnya sudah juga menyepakati untuk mulai melakukan pelayanan kepada mereka. Itu adalah langkah awal. Cuman mohon kita akan lebih banyak perlu mendengar daripada menghakimi. Itu langkah awal. Karena dengan mendengar kita menjadi kenal apa yang sebenarnya terjadi, dan kemudian kita bisa memilah yang mana yang perilaku, yang mana yang orientasi. Tentu saya tidak menafikan bahwa video, TV, media itu mempengaruhi perilaku kita, tapi bukan hanya di ranah seksual, sama seperti di ranah yang lain. Orang anak-anak menjadi lebih berlaku kekerasan, anak-anak merokok ketika usia masih dini, anak-anak membantah orang tua. Itu adalah bagian dari bagaimana perilaku itu. Karenanya saya juga mau mengklarifikasi rumor yang banyak beredar, mitos yang banyak beredar di luar ketika mengatakan LGBT itu seperti virus yang menular. Saya harus mengatakan sama sekali tidak. Karena kalau LGBT itu seperti virus yang menular, harusnya heteroseksual lebih dulu seperti virus yang menular. Harusnya sudah bisa menulari mereka, tapi tidak bisa. Jadi kemudian ada mitos berikutnya, LGBT melakukan gerakan untuk menambah jumlah. Sama sekali tidak. Yang terjadi adalah, kalau Pak Filipus tadi memberi contoh, dan itu saya juga temukan di lapangan, karena mereka merasa direpresi, kemudian tidak tahu siapa yang homoseksual sampai heteroseksual, maka kalau mereka memakai ilmu-ilmu pengasih, sebagian iya, tetapi yang heteroseksual juga memakai ilmu pengasih.
ketika cinta ditolak, dukun bertindak. Banyak heteroseksual juga memakainya. Jadi saya ingin kita objektif. Kemudian apakah mereka ingin menarik orang sebanyak-banyak? Sama sekali tidak. Karena ketika saya kira saya yakin saya heteroseksual. Saya yakin. Kenapa? Saya kira lebih belasan kali teman-teman lesbian naksir saya. Naksir saya ngoyak-ngoyak, tinggal di rumah sampai kemudian pura-pura intensif di kantor saya terima, kemudian tahunya gosip di belakang, begitu akhirnya dia ngaku. Tapi saya nggak ada getar-getar di hati saya itu nggak ada. Jadi itu nggak nular. Saya yakin, Habul yakin itu nggak nular. Karena kalau nular, saya yakin anak-anak homoseksual yang lahir semuanya lahir dari orang tua heteroseksual pasti sudah menjadi hetero. Kemudian lalu ada mitos mereka lebih posesif. Dalam perilaku sebagian menunjukkan betul. Kenapa? Karena mereka takut pasaran saya ini kan terbatas. Jadi kalau saya diputuskan oleh pacar saya, dengan siapa lagi saya? Sehingga yang muncul di permukaan, oh teman-teman pasangan homoseksual itu posesif. Sayangnya media kemudian suka memblow up ketika terjadi kasus pembunuhan, percintaan yang melakukan kaum homoseksual tinggi rian itu. Tapi setiap hari juga ada kasus pembunuhan, pelakunya heteroseksual, kita abe saja, biasa. Tetangga saya iya, di depan saya iya, setiap hari jutaan di media, tapi kita biasa saja. Jadi kita sudah terlanjur terpola untuk berpikir secara bias heteroseksual, heteronormatif. Saya hetero, tetapi saya harus dengan rendah hati mengakui dulu saya juga pernah menghakimi mereka. Saya mengaku dosa ketika saya belum mengenal mereka. Karenanya bagi saya kunci pastoral adalah mengenal mereka, mendengar mereka, bukan mengkhotbahi dan bukan menceramahi mereka. Itu saja dari saya. Pernah menyetujui perilaku seksual seperti ini. Gitu. Jadi dan yang kita bayangkan kan tadi Mbak Ana sudah menjelaskan, kaum LGBT ini sudah dikonotasikan secara seksual bejat saja. Bahwa ada yang begitu ya tentu kita tidak setujui. Sama dengan yang hetero itu juga banyak perilaku seksual yang bejat tidak kita setujui perilakunya. Gitu. Jadi kalau kita bicara soal perilaku seksual yang bejat, nggak pernah ada persetujuan PGI tentang itu. Jangan karena banyak dikonotasikan atau dibuat opini di mana-mana bahwa PGI juga menyetujui perilaku. Tidak sama sekali. Cuma kan perilaku seksual yang bejat ini ada di kelompok hetero, ada di lesbian, ada di homoseksual dan lain-lain. Kita tidak pernah menyetujui. Tapi ada yang tadi Mbak Ana kemukakan, dia kemudian memilih karena macam-macam persoalan, ya hidup tertib aja, tidak mau menikah karena orientasinya gay gitu ya. Dia tertib ya hidup sampai gitu loh. Jadi tidak karena macam-macam soal. Jadi yang kita inginkan juga supaya ada pikiran yang lebih proporsional terhadap kelompok ini. Kalau kita lihat seorang gay, saya kira kita harus membayangkan belum tentu dia perilakunya bejat. Dia gayanya aja agak gemulai. Gitu, gayanya aja agak gemulai. Kalau kita lihat seorang lesbi juga, jangan langsung kita bayangkan secara seksual dia free sex. Tidak juga. Nah ini pikiran yang kita ingin supaya diletakkan secara proporsional. Sama dengan ketika kita melihat seorang hetero, belum tentu dia bejat perilaku seksual, tapi bisa saja sangat bejat yang kita tidak pernah tahu. Gitu. Jadi perilaku kita tidak pernah terima sebagai sebuah kebaikan. Ya. Kita melihat itu sebagai sebuah kejahatan ya kita tolak. Itu saja Mas. Terima kasih. Ya, Berikan yang hasil penelitian namanya Kinsey Scale. Kinsey Scale itu adalah sebuah penelitian seksual tentang seksualitas orang. Nah dia memberikan sejumlah pertanyaan, kemudian mengetes ribuan orang. Nah di Kinsey Scale itu di slide saya tunjukkan bahwa ini menyambung penjelasan Pak
Pak Yusuf ketika beliau mengatakan tadi, mungkin ketika orang yang korban sodomi itu kemudian dia menjadi homoseksual, mungkin sudah ada itu dalam dirinya. Nah, temuan Kinsey Scale itu ada bahwa ada orang yang di ujung sana itu 100% hetero laki-laki, di ujung sana 100% hetero perempuan, kemudian laki-laki di tengah-tengahnya ini ada yang 10%, 20%, 30%, 50% begitu, sampai kemudian di tengah-tengah itu homoseksual. Itu temuan Kinsey Scale dan itu adalah hasil penelitian. Silakan bapak-bapak nanti boleh Google Kinsey Scale kalau tidak sempat, karena saya hanya di slide terakhir itu sebagai sebuah slide pengantar saja. Terima kasih Mbak Ana. Nah, waktu kita sekarang tinggal 15 menit. Saya hanya ada publikasi, saya biasanya mengkomunikasikan itu kepada dunia luar juga, selain kepada gereja-gereja. Tapi pernyataan pastoral ini dikirim secara khusus kepada gereja-gereja anggota dan kepada PGW. Tidak pernah dibuat sebagai surat terbuka. Tidak pernah dibuat sebagai surat terbuka. Tapi kenapa dia beredar di media sosial, itu juga yang kita bingung. Jadi yang menyebarkan ke media sosial ini bukan BGI, karena jelas surat itu ditujukan kepada gereja-gereja. Bahkan kita baru publikasi itu ketika, kalau Anda perhatikan, kita baru pasang di website itu ketika permintaannya banyak sekali dan kita tidak bisa kontrol benar tidaknya apa yang ada di media sosial. Karena di media sosial itu bisa dikurangi, bisa ditambahi. Jadi kalau orang banyak bertanya ke saya bilang saya nggak tahu yang media sosial, karena itu bisa tambah, bisa kurang, dan kita tidak punya kemampuan untuk mengeceknya satu persatu, titik koma, dan karena merubah satu kalimat aja atau satu kata sudah beda. Sementara kalau kita baca media sosial kadang-kadang kan cepat-cepat aja kita. Gitu. Jadi setelah banyak pertanyaan seperti ini, baru kita publikasikan itu lewat website. Supaya apa? Dengan kop surat dan tanda tangan resmi dalam bentuk PDF. Kalau orang minta dan meminta kepastian, kita minta di website, itu lebih pasti. Itulah yang kita katakan. Jadi ini bagian dari yang tidak bisa kita kendalikan lagi. Karena ini bukan surat terbuka sama sekali. Bukan surat terbuka. Ini khusus untuk gereja-gereja. Dalam surat pengantarnya jelas apa maunya kita, apa maunya PGI, ingin minta masukan, ingin gereja-gereja mengumpuli dan bermuara ke sidang MPL tahun depan. Tapi kemudian dia beredar lewat media sosial. Ini di luar mungkin nggak kita pikirkan sebelumnya bahwa akan terjadi seperti itu. Tapi yang mau saya katakan, ini bukan surat terbuka. Ini surat khusus kepada gereja-gereja. Memang tidak ada di PGI itu, selama saya di PGI nggak ada kategori surat rahasia organ, karena apa yang mau kita rahasiakan? Dunia seperti sekarang, apalagi yang mau dirahasiakan? Mungkin kalau pemerintah ada itu organ rahasia, jadi yang membuka hanya orang itu, lalu tahu juga bagaimana surat yang akan dilakukan. Kalau kita nggak ada kategori itu, sejauh yang saya tahu tidak pernah ada kategori, dan selama saya di PGI belum pernah bikin surat yang sifatnya rahasia. Jadi ini ceritanya Pak Sigit, betul bahwa ini punya implikasi sosial, dan itu tadi kita tidak bisa, karena media sosial kita nggak bisa kontrol lagi sekarang. Dan karena itu sebetulnya kita mendorong setelah ramai itu untuk mulai melakukan percakapan-percakapan yang kita sengaja. Kenapa saya juga harus datang ke sini dalam kesulitan mencari tiket dan lain-lain, tapi saya pun mengatakan harus datang untuk memberi penjelasan karena itu juga. Karena info di luar itu sudah macam-macam, dan itu tadi orang salah memahami surat ini. Termasuk itu tadi, ini bukan surat terbuka, surat khusus kepada gereja-gereja. Begitu, terima kasih. Karena ada juga yang mengatakan surat ini ditunggangi oleh orang-orang tertentu. Draftnya sudah dibuat oleh orang itu, disodorkan kepada PGI, PGI tinggal tanda tangan. Saya kira terlalu kerdil PGI kalau melakukan itu. Tidak ada dana dari luar, tidak ada juga orang-orang yang menunggangi ini. Ini lahir lewat proses yang panjang.
boleh cek nanti gereja-gereja bisa cek di di sidang MPR nanti apakah ada masuk uang berkaitan dengan kegiatan LGBT ini di rekening PGI. Itu bisa dicek. MPL itu bisa memeriksa itu. Jadi tuduhan itu saya kira terlalu berlebihan ya. Dan saya kira ini mungkin dikemukakan oleh orang-orang yang nggak tahu seperti apa, tapi tidak ada seperti itu. Tapi kalau di luar konteks PGI ya, bukan tujuan ke PGI, tetapi di luar bahwa ada suara gerakan LGBT, kampanye dan sebagainya ini ditunggangi oleh pihak luar. Saya kira itu juga bagian dari fobia negara ya terhadap hal-hal yang menurut saya ya, sama dengan fobia tentang komunisme kan. Nggak ada apa-apa kita sibuk. Saya kira begitu, tapi di PGI tidak ada dana khusus itu, bahkan untuk kegiatan sosialisasi yang tiba-tiba harus kita laksanakan karena sudah terpublikasi lewat media sosial, kami dananya tidak ada sama sekali. Ini masih harus dicari, masih harus kita usahakan supaya yang kita inginkan gereja-gereja memahami ini secara proporsional itu bisa terwujud. Begitu, terima kasih. Yang bekerja di area ini dan sampai hari ini secara volunteer saya mendampingi teman-teman remaja pemuda LGBT volunteer karena tidak ada uangnya. Ketika saya di AWRC cari uang setengah mati susahnya, sehingga tadi saya katakan teman-teman tuh bayar sendiri, datang dari berbagai tempat bayar sendiri, termasuk akomodasi bayar sendiri, mereka bayar sendiri karena sulit mencari uang. Kebetulan 3 tahun terakhir saya bekerja di lembaga donor, dan walaupun saya bekerja di lembaga donor untuk memperjuangkan isu ini agar dapat dana tidak mudah. Sampai hari ini saya tidak pernah berhasil mencarikan dana untuk anak-anak saya di Indonesia ini. Jadi dari tren donor di internasional sama sekali tidak ada dalam LGBT ya. Ampun susahnya setengah mati cari duit. Soal isu gender dan LGBT itu dianggap sudah lewat karena kenapa? Kemiskinan, kesehatan itu masih begitu luasnya di dunia ini, dan itu dianggap jauh lebih mendesak dibanding isu gender dan LGBT. Itu kemudian saya langsung saja Mbak ya, nyambung soal pertanyaan Pak Sigit kalau tidak salah ya Pak Sigit. Bagaimana dengan pedofilia, kemudian orientasi kepada jenazah dan lain-lain. Bagi kami prinsipnya jelas bahwa relasi seksual itu harus consent. Consent itu artinya harus ada kesepakatan dan persetujuan 2 orang yang terlibat secara dewasa, secara sadar. Kalau pedofilia sudah pasti. Anak-anak itu sampai hari ini kita memahami bahwa anak-anak tidak mempunyai kapasitas membuat keputusan secara dewasa, secara sadar, apalagi dalam hal seksual. Itu karenanya sistem hukum di dunia memberikan perlakuan yang berbeda untuk anak-anak. Jenazah, hewan sudah pasti mereka tidak bisa memberi consent, tidak bisa memberi persetujuan, sehingga pedofilia dan yang lain-lain itu tidak bisa masuk kategori orientasi seksual yang bisa dibenarkan. Itu bukan fatwa ya, sehingga bukan fatwa. Sehingga tinjauan terhadap perbedaan dalam kerangka teologis itu adalah sesuatu yang wajar dalam proses kita berdemokrasi. Jadi jangan dibuat itu menjadi sebuah malapetaka. Ya, karena PGI juga sudah mengakui bukan sumber dari segala sumber. Ya, artinya ini adalah fatwa, di mana motifnya adalah motif yang baik, karena bukan fatwa, dan motifnya adalah motif yang baik karena adanya diskriminasi terhadap kaum LGBT. Ya, ini yang penting menjadi catatan. Karena ada diskriminasi di terhadap kalangan LGBT, maka terpanggil PGI mengajak gereja untuk melakukan upaya-upaya pelayanan terhadap komunitas LGBT yang notabene adalah masyarakat yang termarginalkan. Itu catatan penting yang perlu kita sampaikan. Oleh karena itu, PGI dengan tegas sudah sampaikan Bung Jerry bahwa PGI tidak pernah bicara tentang apalagi membenarkan perkawinan sejenis yang menjadi rumor begitu kuat dan meresahkan jemaat di Jogja. Di mana-mana setiap khotbah hari Minggu selalu nyetir masalah ini.
Ya. Sehingga itu menjadi catatan penting, sehingga rekomendasi yang penting untuk disampaikan bahwa ajakan ini, bahwa oleh karena itu gereja perlu membuat tim pastoral. Ya, tim pastoral. Karena saya setuju tadi catatan penting bahwa gereja juga harus tempat upaya penyembuhan. Ya, mengajak membuat tim pastoral agar kata-kata Mbak Dwi, saya catat ini penting, agar orientasi seksual tentang LGBT tidak menjadi perilaku seksual dalam konteks perilaku seksual dalam konteks perkawinan, dalam konteks iman itu adalah perilaku seksual yang sudah diamini oleh perkawinan. Ya, walaupun saya sebagai sarjana psikologi waktu kuliah selalu kita diskusikan apa bedanya melakukan hubungan seksual setelah diberkati dan tidak diberkati. Dan kami di psikologi sering ngejek teman-teman teologi, kalau persoalan dosa dan tidak dosa itu urusan teologi, kalau urusan sehat dan bermakna urusan kami lakukan. Tapi itu hanya biar saja. Sehingga itu mengajak gereja untuk membuat tim. Dan untuk melakukan upaya pastoral, catatan penting yang perlu kita catat adalah kita harus menerima mereka sebagaimana apa adanya. Ini kalau dalam konseling psikologi ini disebut client centered therapy, pendekatan humanistik. Terimalah klien itu sebagaimana apa adanya sebelum kita melakukan proses pendampingan atau pastoral. Itu saya kira sebuah revolusi humanis yang dilakukan PGI dalam kerangka untuk menjawab panggilan terhadap upaya-upaya pelayanan. Dan hal yang perlu saya catat juga penting, tentunya banyak perilaku gangguan seksual lainnya yang menurut PPDGJ gangguan mental itu menjadi perilaku yang memang gangguan seperti exhibition, pedofilia, seperti nekrofilia, seperti disampaikan pada orang mati itu kan nekrofilia. Saya kira kemudian ada sadistik, ada kemasokis, suka disiksa dulu sebelum melakukan hubungan seksual. Saya kira itulah juga menjadi penting, menjadi panggilan gereja untuk melakukan pastoral terhadap dosa-dosa. Oleh karena itu tadi usulan catatan penting dalam tim pastoral itu saya sebaiknya juga melibatkan banyak komponen-komponen ahli dalam melakukan tim pastoral, termasuk psikolog klinis seperti kami ini, Pak. Ya.